Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Saleh dari kelas AKP 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti audit. CEO mengakui pemalsuan dokumen untuk menutupi kebohongan selama 20 tahun. Russell Wessendorf, CEO Peregrine Financial Group, ditemukan tak sadar diri pada minggu itu. Investigator menemukan 250 juta US dollar uang pelanggan telah hilang dalam catatan bertanda tangan yang ditemukan di mobilnya. Wessendorf mengaku telah menggunakan program perangkat lunak komputer versi dasar untuk melakukan pemalsuan yang sangat meyakinkan terhadap laporan bank dan korespondensi resmi dari bank. Sifat bukti. Penggunaan bukti bukan suatu hal yang aneh bagi auditor. Bukti juga digunakan secara ekstensif oleh ilmuwan, pengacara, dan ahli sejarah. Berikut ini adalah tabel keputusan bukti audit. Pertama itu ada prosedur audit yang akan digunakan. Yang kedua itu beberapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Yang ketiga itu item-item mana yang akan dipilih dari populasi. Yang keempat itu kapan melaksanakan prosedur tersebut. Persuasivitas bukti. Auditor harus yakni bahwa pendapatnya benar dengan tingkat assurance yang tinggi dengan menggabungkan bukti yang diperoleh dari suatu audit. Auditor akan mampu memutuskan kapan ia merasa yakin untuk menerbitkan suatu laporan audit. Dua penentu persuasivitas bukti audit adalah ketetapan dan mencukupi. Karakteristik yang menentukan persuasivitas bukti audit. Yang pertama itu ada ketetapan bukti, yang kedua itu relevansi bukti, yang ketiga reliabilitas bukti. Jenis-jenis bukti audit. Pertama itu pemeriksaan fisik atau physical examination, yang kedua itu konfirmasi, yang ketiga itu inspeksi, yang keempat itu prosedur analisis, yang kelima wawancara dengan klien, yang keenam itu rekalkulasi, yang ketujuh pelaksanaan, dan ke-8 itu OBD atau observasi. Dokumentasi audit. Dokumentasi auditing menyatakan bahwa dokumen audit adalah catatan utama tentang prosedur auditing yang diterapkan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai auditor dalam melaksanakan penguasaan. Dokumentasi audit harus mencakup semua informasi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor untuk melakukan audit secara memadai dan mendukung laporan audit. Audit yang berkaitan dengan audit tahun berjalan memberikan dasar bagi perencanaan audit, catatan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian, data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat, dasar bagi review oleh supervisor dan partner. Dan organisasi file audit. Pertama itu laporan keuangan dan laporan audit. Yang kedua itu neraca saldo berjalan. Yang ketiga ayat jurnal penyesuaian. Yang keempat itu kewajiban kontingen, yang kelima operasi, yang keenam kewajiban dan ekuitas, yang ketujuh aset, yang ke-8 prosedur analitis, yang ke-9 itu pengujian, pengendalian, dan pengujian substansi. Penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.